Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dalam ceramah yang ke-45 dalam bab al-hisab. InsyaAllah kita teruskan ceramah yang sebelum ini yang dengan tajuk cara-cara kita tak bisa mendapatkan atau mengeluarkan pangkal masalah. Karena pangkal masalah yang benar itu sahaja yang boleh beri hak-hak kepada tiap pewaris seperti mana yang ditentukan. Seperti mana kita lihat jadual ini, satu, pangkal masalah hanya 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dari mana kita dapat pangkal-pangkal itu? Memang dari fardu yang ditentukan kepada tiap pewaris yang kita dapat dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat yang kita bilang ayat 11, 12 dan ayat terakhir 176 dari surat An-Nisa. Jadi contohnya pangkal 2 itu dari fardu separuh. Kita selalu pangkal ambil dari penyebut ahli fardu. Ahli fardu separuh, penyebutnya 2. Pangkal masalah 2. Siapa yang punya separuh itu si suami. Sekiranya si istri tak mempunyai keturunan, si anak perempuan kandung 1, sekiranya tidak ada pewaris yang lain. Maksudnya pewaris lelaki bersama dia, anak lelaki. Pangkal 2 dari mana? Dari fardu si suami sekiranya si istri meninggalkan anak, atau fardu si istri sekiranya si suami tak meninggalkan anak. Pangkal 3, pangkal masalah 3 dari sepertiga. Siapa dapat sepertiga? Sepertiga dapat contohnya saudara lelaki atau saudara perempuan, si ibu dengan si mayit. Sekiranya mereka 2 atau lebih. Contohnya lagi untuk fardu seorang ibu, sekiranya si mayit tidak tinggalkan keturunan atau lebih dari 2 saudara. Pangkal 4 dari fardu seperempat. Pangkal 6 dari fardu seperenam. Fardu seorang ibu sekiranya si mayit meninggalkan keturunan atau lebih dari 2 saudara, atau fardu kepada 1 saudara lelaki atau perempuan si ibu. Pangkal 8 adalah fardu seorang istri sekiranya si mayit meninggalkan keturunan. Fardu si istri adalah 1/8. Jadi pangkal masalah dari 8. 12 dari mana kita dapat, dan 24 daripada kaidah-kaidah emas yang kita pernah jelaskan. Jadi 2, sekiranya dalam masalah semua pewaris adalah lelaki semua dari satu jenis. Semua anak lelaki, semua saudara lelaki kandung atau seayah, semuanya pakcik kandung, semuanya pakcik seayah. Jadi di sini pangkal masalah dari jumlah atau dari bilangan pewaris tersebut. Jadi sekiranya si mayit meninggalkan anak lelaki 5, jadi pangkal masalah dari 5. Sekiranya si mayit tinggalkan 5 pakcik kandung, pangkal masalah dari 5. Jadi ini semua pewaris dari satu jenis, tak campur. Dan sekiranya dalam masalah ada asaba dengan lain, bermakna keturunan lelaki campur sama keturunan perempuan. Maksudnya anak lelaki sama anak perempuan, saudara lelaki sama saudara lelaki kandung sama saudara perempuan kandung, saudara lelaki seayah dengan saudara perempuan seayah. Di sini pangkal masalah, jadi kita kira atau kita hitung 2 kepala untuk lelaki dan 1 kepala untuk perempuan. Bermakna sekiranya dia tinggalkan anak lelaki sama anak perempuan, di sini pangkal masalah dari 3, karena anak lelaki dianggap 2 dan anak perempuan 1. Itu cara gimana kita keluarkan pangkal masalah.
Dan sekiranya di nomor 4, dalam satu masalah warisan ada hanya satu ahli fardu, maka pangkal masalah dari penyebut ahli fardu tersebut. Seperti mana kalau dia tinggalkan seorang istri dan pakcik kandung, jadi di sini si istri akan dapat 1/4. Jadi 4 ini akan jadi pangkal masalah. Si istri dapat 1 dan 3 pergi asabah kepada pakcik kandung. Terakhir sekiranya si mayit meninggalkan lebih dari 1 ahli fardu, di sini kita gunakan kaidah emas yang 5. Kita lihat bilangan separuh siapa dan bilangan 1/6 siapa. Sekiranya dalam bilangan separuh dapat ahli fardu separuh, dengan 1 atau lebih dari bilangan 1/6, otomatis pangkal masalah dari 6. Sekiranya dari golongan pertama, golongan separuh ada 1/4 ahli fardu, tulis 1/4 seperti si suami. Sekiranya si istri tinggalkan keturunan, dan 1/4 itu tercampur dengan 1 atau 2 ahli fardu dari golongan kedua, otomatis pangkal masalah dari 12. Sekiranya 1/8 dari bilangan pertama bercampur sama 1 atau lebih dari bilangan 1/6, otomatis pangkal masalah dari 24. Kita harus tahu dan fahami kaidah-kaidah emas 5 yang kita pernah cerita dengan jelas, supaya gampang kita dapat keluarkan pangkal masalah dengan tepat dan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.